Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Duridiah Purwaningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat yang berasal dari SMP Negeri 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di kesempatan kali ini, di dalam video saya mengenai demonstrasi kontekstual, saya akan memaparkan mengenai filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam kehidupan dalam masyarakat dan kebangsaan, di mana pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa kita lepaskan. Karena apa? Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu fondasi peradaban kebangsaan yang akan selalu terus berkembang sesuai dengan kodratnya. Seorang pendidik pula, menurut Ki Hajar Dewantara, itu bagikan seorang petani yang menumbuhkan bibit-bibit unggul sesuai dengan kodratnya. Misalkan kalau kita menanam padi, kodratnya harus tumbuhnya padi yang unggul. Menanam jagung harus tumbuhnya tanaman jagung. Tidak mungkin kita akan menanam padi tumbuhnya jagung. Begitu pula seorang pendidik harus bisa menumbuhkan atau meningkatkan kreativitas pada anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ki Hajar Dewantara di dalam filosofi pendidikannya itu dia menggunakan sistem Among, di mana di dalam sistem Among itu ada 3 dasar. Di antaranya yang pertama adalah Engarso Song Tulodo, di mana seorang pendidik itu selalu berada di depan. Dia sebagai toladan, dia harus memberi contoh yang baik. Yang kedua, Ematio Mangunkarso. Jadi seorang pendidik itu berada di tengah. Dia harus bisa memberi semangat kepada siswa didiknya agar tidak kendor. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang pendidik itu berada di belakang. Dia mendorong agar siswa didiknya itu lebih mandiri, lebih berdaya, lebih berkreativitas sesuai dengan kodrat-kodrat yang dimiliki. Maka seorang pendidik di dalam sistem Among ini bertugasnya dia sebagai seorang penuntun, menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Sistem Among yang ada di dalam filosofi pendidikan ini, di mana seorang guru itu harus bisa menebalkan siswa yang masih di dalam garis samar-samar tanpa harus memberikan paksaan, tanpa harus menuntut haknya, tanpa harus ada pemberian hukuman, serta memberikan rasa percaya diri, rasa kreativitas apa yang ada di dalam diri siswa atau anak itu masing-masing. Jadi guru itu bersifat menuntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki oleh setiap siswa, di mana sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan zaman yang dialami. Seperti saat ini, tantangan pendidikan saat ini adalah revolusi industri dan revolusi teknologi. Jadi guru harus benar-benar bisa sebagai penuntun anak sesuai dengan orbit-orbitnya. Dan di dalam filosofi pendidikan sudah tidak lagi guru sebagai senternya, namun sekarang prinsip yang digunakan itu adalah student center, di mana guru itu harus menghamba kepada sang anak. Jadi pendidikan itu berorientasi kepada anak. Anak diberi kebebasan dengan segala ikatan, dengan hati yang suci,
sehingga anak itu dapat menajamkan pikirannya, menghaluskan rasanya, memperkuat kemauannya dengan menyehatkan jasmaninya, menumbuhkan budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Cipta berarti apa? Pikiran, rasa, perasaan atau kemauan. Budi pekerti adalah raga, di mana pendidikan harus holistik dan seimbang. Seimbang membawa kesempurnaan untuk budi pekerti yang lebih baik. Di sini saya akan memberikan contoh Merdeka Belajar yang ada di dalam sekolah saya, di mana Merdeka Belajar yang ada di sekolah saya ini saat ini di sekolah saya di SMP Negeri 6 Purwodadi, kita itu sudah adiwiyata provinsi. Anak-anak di sini membuat kompos, di mana di sini menumbuhkan anak-anak untuk satu, dia bisa berkomunikasi, mereka juga bisa bergotong royong dalam pembuatan kompos. Selain itu juga bentuk Merdeka Belajar yang ada di sekolahan kami di SMP Negeri 6 Purwodadi, khususnya di dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Di sini anak-anak bekerja sama dan gotong royong, berpikir kritis dalam membuat pot yang berasal dari styrofoam. Merdeka Belajar berikutnya itu di dalam ekstrakurikuler pramuka. Demikian paparan saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.